RW Gembur, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara hadirin, seluruh anggota KKN Pecisco. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengurus koperasi periode 2025-2030. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dalam RAT ini, baik melalui tatap muka maupun secara daring melalui Zoom meeting yang disediakan oleh panitia. Nah, saya baca Pak tadi malam laporannya. Operasi KKMP Cisaran Tengkulon, jumlah anggota per 31 Desember 2025 127 anggota. Kalau menurut saya Pak, dengan usia koperasi 6 bulan, 7 bulan ya Pak, karena dibentuk bulan Juni, itu Pak kalau menurut saya bagus Pak. Karena apa? Peningkatan jumlah anggotanya di Kota Bandung ini KKMP ada nggak yang jumlah anggotanya jalan di tempat? Ada Pak. Saya cek di Desember ketika saya tanya, Pak, Bu, punten, jumlah anggotanya sekarang posisi per hari ini berapa? Masih 15 orang. Loh, kalau 15 orang kan berarti itu anggota yang daftar waktu pertama kali pembentukan, terus isinya ternyata pengurusnya semua. Loh, kok belum nambah? Dengan alasan misalnya, Pak, Jol jadi bertanya, kapan bantuan pemerintah cair? Pak, belanjanya ke koperasi, untuk keluar Pak. Kalau misalnya koperasinya di bidang pemasaran, produk-produknya dipasarkannya kemana? Ke koperasi. Itu Pak, untuk esa rumah ikutin atau nuturkan Pak. Jadi ageng Pak. Karena apa? Volume transaksinya besar Pak. Nah, seperti itu. Itu yang pertama tadi, apresiasi dari Bapak Kepala Dinas, dan saya juga sama Pak mengapresiasi. Kalau dilihat Pak, koperasi kelurahan Merah Putih di Kota Bandung jumlahnya ada berapa? Ada 151. Berdasarkan data yang masuk ke Dinas Koperasi, sudah berapa KKMP yang melaksanakan RAT di Kota Bandung?
ini tapi berdasarkan data atau berdasarkan undangan atau berdasarkan laporan yang disampaikan oleh KKMP-nya. Saya sudah eratkan baru 2 KKMP Pak. Ini Cisaranten Kulon KKMP kedua yang melaksanakan Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sebagai Lurah Cisaranten Kulon ya. Tadi kan karena tadi MC-nya menjelaskan saya sebagai Lurah, mungkin saya sambutannya sebagai Lurah. Syukur alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali KKMP Cisaranten Kulon bisa berjalan. Harapan saya begitu dari KKMP Cisaranten Kulon ini dan semakin sukses ke depannya. Mengingat dari KKMP sendiri merupakan salah satu yang paling aktif dari sisi pengurusan maupun jumlah anggota yang paling banyak. Jadi harapannya ini bisa menjadi percontohan begitu baik Kota Bandung karena awalnya sudah sangat baik, harapannya ke depannya juga semakin baik gitu. Jadi juga supaya bisa jadi motivasi begitu ya ke KKMP lainnya, di mana ya bukan bermaksud untuk pang-pangna tapi menjadi percontohan, oh bisa KKMP itu menjadi maju gitu. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita hari ini di penghujung bulan Januari, tepatnya di hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Alhamdulillah kita bisa membersamai salah satu acara seremonial yang sangat luar biasa berkaitan dengan rapat anggota tahunan tahun buku 2025 yang diprakarsai oleh KKMP Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Tentu ini menjadi semangat ya, modal awal kita dalam rangka berupaya semaksimal mungkin dalam upaya pencapaian memajukan koperasi ke depan. Kegiatan-kegiatan tersebut itu ya tidak permanen juga gitu ya. Katakanlah seminggu paling banyak 3 kali, sisanya ya hanya ruang kosong begitu ya. Yang kelihatan dari sisi nilai tambah ya, saya merasakan ini masih kurang. Nah, maka kehadiran KKMP kita ajak kolaborasi, bermitra, pakai seluruhnya ruangan tersebut kecuali PMI menerima. Ya. Di sana ada ruang utama, bisa dipakai gerai, ada ruang sekretariat juga, gitu ya. Termasuk juga ada ruang gudang, ya, yang bisa dijadikan gudang stok untuk pasokan gerai. Gitu. Nah, saya kira tidak menjadi persoalan. Kaitannya dengan administratif itu seperti apa? Kita sudah siapkan. Jadi hari ini kita akan melakukan perjanjian kerjasama dengan ketua, ya, kita atur dalam perjanjian pinjam pakai, diatur waktunya sampai kapannya, kan gitu ya. Termasuk juga memuat hak dan kewajiban. Dan ini saya pastikan free ya, jadi gratis, tidak ada sewa minimal dan lain-lain. Ya kecuali yang menerima uang kebersihan, untuk RW setempat membayar gitu maksudnya. Iya. Ya. Jadi tidak memberatkan. Nah, memang lamanya berapa lama Pak Camat? Ya karena ini hal yang bersifat pengikatan perjanjian, waktunya itu harus muncul. Ya supaya kita semakin erat silaturahmi dan lain-lain, tidak perlu panjang-panjang aja dulu. 1 tahun dulu lah. Nanti kita lihat nanti perpanjangan untuk tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi tidak masalah dengan itu. Yang jelas saya menghendaki karena tadi juga Pak Asnum ya harus menangkap koperasi ini berbagai macam peluang, gitu ya. Kenapa lah, akhirnya momentumnya kan dalam waktu beberapa hari ke depan kita juga sedang persiapan Ramadan barangkali ya. Iya. Biasanya menjelang Ramadan itu kan angka permintaan terutama dalam aspek
pemenuhan bahan pokok masyarakat ini juga meningkat. Nah, saya kira KKMP itu harus andil di situ, Pak. Nah, maka ujung-ujungnya ketika tadi bagaimana effort kita, ikhtiar kita untuk terus melipat gandakan keanggotaan, ya salah satunya dengan pembukaan gerai ini. Dan kudu ngawujud heula, Pak. Kudu terlihat, ya. Jadi dengan terlihat saya kira upaya untuk melipatkan keanggotaan akan lebih masif dibandingkan dengan tidak terlihat. Ya. Nah, maka dari itu silahkan, saya kira mulai Senin juga bisa running, Pak. Satu yang ingin saya sampaikan ibu-ibu anggota ya, bahwa pembelian yang tadi disampaikan oleh Pak Nendi ya, pembelian beras dan gula sebagainya, itu 40% keuntungannya akan masuk ke ibu lagi. Beda dengan ibu kalau beli dari geria misalnya, beli telur ke geria 30.000 misalnya kan, dari 30.000 itu kan ada keuntungan tuh sebetulnya, keuntungan geria, ya sudah lolos saja. Tetapi kalau beli di koperasi, ya katakanlah pembelian dari ini analisanya ya, kalau pembelian misalnya 25.000 lalu dijual ke ibu 70.000 berarti ada keuntungan 5.000 ya. 5.000 ini 40% dikembalikan lagi ke ibu. Ya, itu melalui SHU, Bu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak harus catat juga bahwa SHU itu ada 2 komponen. Yang pertama komponen yang akan diberikan SHU itu dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Kalau simpanan sukarela itu sifatnya tidak masuk di SHU, tetapi akan diberikan di luar SHU. Karena itu kapan saja bisa diambil. Jadi jelas ya Bu ya. Jadi koperasi itu besaran SHU tergantung dari keras ibu selaku anggota. Ketika ibu pingin SHU-nya besar, artinya ibu lebih rajin membeli barang-barang dan menyimpan simpanan atau iuran wajib dan sukarelanya. Ketika tadi berbicara Pak Nendi mempertegas secara teknis bahwa koperasi tidak mengambil besar, tapi kalau seandainya volume yang lebih besar akan menambah lagi kepada pendapatan kita, gitu. Nah, jadi gini intinya, daripada ibu membeli ke Alfamart umpamanya, lebih kan keuntungan Alfamart mah hanya ke mereka aja, ke pengusaha. Tapi kalau kita beli di koperasi, kita akan mendapatkan harga murah. Coba orang boga angan-angan atau kenakan seperti apa? Nanti ke depan ada pengembalian SHU, kan gitu Bu. Nah, jadi kami mengajak juga dari koperasi ini, Bapak Ibu selaku anggota juga bisa memberikan partai-partai besar nanti ke koperasi. Gitu intinya ya. Nah, tadi dari penjelasan tadi mungkin Ibu sudah mencatat ya Bu ya. Baik yang bersifat rencana kerjanya maupun khususnya di rencana kerja anggaran perusahaan KPP koperasi. Barangkali ada yang perlu dilengkapi lah informasinya sama Ibu, silakan Bapak Ibu. Ada? Oh, ada Pak Is, silakan Pak Is. Enggak, saya mau nanyain aja, di dalam proses jual beli tadi yang mau dikelola sama koperasi itu ada nggak skema kontingensi dengan, kan kita mau ngidupin UMKM nih ke anggota, sistem kontingensi itu jangan jual cash. Misalnya ini ada anggota kita yang jualan, nah, kita isi telur nih Pak Nendi, dia butuhnya berapa, 15 kilo, 20 kilo, kan penjualan kita akan lebih banyak lagi kan? Bisa. Nah, dia akan store mungkin mingguan atau harian atau apa? Bisa. Untuk memberdayakan anggota dan juga untuk menambah penghasilan dari koperasi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik Pak. Kita akan coba nanti Pak dipertajam lagi di sisi peraturan khusus. Ya. Di sana ada simpanan, ada tata cara simpanan, tata cara peminjaman, lalu bunganya pinjaman berapa dan sebagainya. Termasuk yang tadi ya, yang Bapak sampaikan, contingency plan atau apa namanya? Ya Pak ya? Ya, semacam itulah. Jadi kita coba di breakdown. Nah, versus inilah yang akan kita share nanti di grup, biar anggota pada tahu. Oh, kalau saya nyimpen barang atau nyimpen ini kan
tadi belum terungkap ya. Kalau saya misalnya katakanlah anggota mau nyimpen barang untuk dijual di koperasi UMKM, ya nanti kita buat versus itu. Enggak, kontingensi dari koperasi ke anggota. Mungkin tambahan Pak Ketua, Ya, ketika kita buka gerai di sebelah kita warung gitu, jadi yang dipertanyakan sama Pak Iskandar, apakah koperasi bisa memberikan anggap kontrabon gitu ya, anggap hari ini kita ngasih dua ikat telur dari kitanya, setelah habis bayar, mungkin itu ya. Iya. Nah itu ibaratnya kontrabon gitu Pak Ketua. Jadi kan takutnya ini anggota ini kan nggak punya modal, ini kan Betul. nggak punya modal Pak. Karena di anggota kita memberdayakan anggota untuk bisa koperasi kita laba, anggota juga dia mendapat keuntungan gitu Pak. Paham. Oke Pak, kita pertajam aja nanti di versus, makanya khusus pengurus kita coba nanti dibuka bareng-bareng Pak. Ini kan belum final nih, belum final artinya masih ada beberapa poin yang harus disepakati Pak. Disepakati, ya. Saya kira gitu Pak. Ya Pak Is, Pak ini ya. Nanti kita buat versus sebagai catatan saja bahwa memang itu sudah termasuk ke teknis, tidak masuk di arah KBK, itu masuknya di aturan Pak. Ya, aturan main gimana kalau anggota menyimpan barang di kita atau anggota mengambil barang di kita, apa pangjualkan itu kan nanti dibalas dengan bot kan gitu, sebut judulnya kontrabon. Itu teknis, masuk di versus, bukan masuk di era PBK. Oke Pak ya, jadi yang kita bahas barusan era PBK, sedangkan yang tadi udah masuk teknis. Kita kita pertajam lagi nanti pada saat ngajung bareng ya. Tolong catat Pak Nendi ya. Baik Pak. Tongkoho ya. Siap. Terima kasih. Lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi berkaitan dengan rencana kerja dan rencana kerja anggaran belanja koperasi 2026, sudah jelaskah kesananya? Jelas. Ya. Dapat diterima? Terima. Siap. Oke, terima kasih. Tok diterima ya. Tadi penjelasan kembali berkaitan dengan hal khusus yang teknis akan dilakukan perbaikan melalui versus. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda penyampaian rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan 2026 telah selesai dan telah kita sepakati bersama. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke acara yang terakhir barangkali sebelum pembacaan di salah sirapat, yaitu pengesahan yang pertama berkaitan dengan peraturan khusus tadi sifat pinjam, penggantian antar waktu pengurus KKMP, rolling anggota pengurus KKMP dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Gurus untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini yang bukan yang terakhir, ini yang kedua dari terakhir. Sebetulnya ini sudah disampaikan tadi pengesahan, tetapi saya ingin memastikan bahwa peraturan khusus ya yang simpan pinjam itu akan saya buat terpisah dari anggaran rumah tangga. Setuju ya Bu ya? Setuju semua ya? Lalu penggantian antar waktu pengurus ya yang di lampiran ke terakhir, setuju ya Pak? Lalu rolling anggota pengurus KKMP, setuju? Nah ini lain-lain dan kesepakatan itu tadi termasuk yang disampaikan oleh Pak Iskandar Bendahara ya, itu saya setuju. Bapak Ibu tidak perlu setuju, saya setuju akan dimasukkan di versus, ya kan? Oke, karena itu ajuan dari anggota. Selanjutnya pembacaan dan pengesahan di salah RAT, mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Dari awal sampai akhir sebelum saya menyampaikan risalah rapat ini akan disampaikan. Tadi ada beberapa hal, yaitu berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Tadi
KKMPI sudah setujui. Pertama. Yang kedua, pembacaan dan pengesahan tata tertib serta susun acara telah disepakati. Selanjutnya juga penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pengurus pengawas juga telah disetujui. Yang lainnya juga penyampaian rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2026 barusan telah disetujui bersama. Dan hal lain yang bersifat pengesahan akan dilakukan penyesuaian dengan laporan atau usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi pengesahan juga yang 4 poin itu setuju ya Bu ya? Yuk. Surat perjanjian pinjam pakai nomor sekian tentunya. Ruang utama kurang lebih 69 meter persegi, ruang sekretariat kurang lebih 12 meter persegi, ruang gudang kurang lebih 12 meter persegi. Ya. Alhamdulillah. Yang hal-hal normatif biasa Pak. Nanti bisa dipelajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi merah putih, besar. Ayo. Kelurahan Cisaranten Kulon sejahtera. Kecamatan Arjamanik unggul. Koperasi Kelurahan Merah Putih Cisaranten Kulon maju terus. Oh yeah.